semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Penia Alia Rizky. Saya dari SMK PGRI 2 Karawang. Di sini saya ikut berpartisipasi lomba pidato yang diadakan oleh DPD KMPI Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, langit-langit tanpa gantungan, serta alam Indonesia yang sangat berlimpah ini, dan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Barang siapa yang bersyukur, maka hidup yang akan muzur di masyarakat kian mansyur. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, bahkan takabur, kulitnya pun akan luntur, makanan tinggal bubur, dan akhirnya hidup di liang kubur dengan keadaan kufur. Na'udzubillahi min zalik. Salawat beriringan salam, marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, buah hati Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah. Beliau adalah Nabiyana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan yang saya hormati para panitia penyelenggara lomba pidato DPD KMPI Karawang. Pemuda ujung tombak bangsa, demikian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Harapan dan cita suatu bangsa seolah berada di pundak pemuda. Pemuda ujung tombak bangsa sangatlah penting bagi masa depan suatu bangsa. Pemuda dengan segenap tenaga, kemampuan untuk berkarya dan memberi manfaat. Persatuan bangsa Indonesia semenjak 94 tahun yang lalu adalah bukti bersatunya pemuda Indonesia. Tanpa adanya persatuan tersebut, bangsa Indonesia tidak bisa kita nikmati saat ini. Dengan keterbatasan media komunikasi, terbatasnya transportasi, dan media koneksi lainnya, tidak mengurangi semangat pemuda dari Sabang sampai Merauke berjumpa untuk merumuskan komitmen kebangsaan menuju kedaulatan. Tanah air satu, bahasa satu, bangsa satu, Indonesia. Berbagai macam peristiwa pasca terjadinya Sumpah Pemuda dan Proklamasi Republik Indonesia 1945 telah menggambarkan tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, tantangan justru menanti pada generasi muda saat ini. Para pemuda saat inilah yang menjadi figur utama dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Perlu adanya inovasi dan terobosan yang baru yang diberikan oleh para pemuda untuk kemajuan bangsa, karena kunci utama dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 terletak pada pemuda itu sendiri. Sudah sepantasnya generasi pemuda yang mampu memberikan inovasi, kontribusi, dan karyanya untuk membangun negeri, karena kualitas pemuda saat inilah yang menjadi penentu terwujudnya Indonesia Emas 2045. Pemuda Indonesia merupakan generasi dan aset masa depan bangsa Indonesia. Generasi pemuda adalah salah satu pilar penting untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045. Persatuan pemuda di masa sekarang adalah penentu untuk kemajuan bangsa yang akan datang. Marilah kita menjadi pemuda yang mempunyai jiwa TTKA, yaitu tangguh, tahan uji, kreatif, dan aktif berperan dalam membangun negara, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Peran penting kaum muda dapat dilihat dari perjuangan mereka yang merumuskan Sumpah Pemuda. Mereka mengikrarkan janji bersatunya tanah air, tumpah darah, dan bahasa Indonesia. Jumat 28 Oktober 2022, di mana kita kembali memperingati hari yang paling bersejarah, yaitu Hari Sumpah Pemuda atau Hari Pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita, bangsa yang besar, selalu menghargai dan menjunjung
perjuangan para pahlawan dalam mencapai dan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, kita sebagai kaum muda tidak boleh diam saja, tidak boleh hanya bermalas-malasan dengan bermain gadget sepanjang waktu, karena kita yang akan menjadi penentu masa depan Indonesia. Demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.